Selamat sore teman-teman, selamat bergabung di Aliansi Diskusi kelas kesekian di seri Filsafat. Ini bertepatan kita bikin kelas dalam suasana kemerdekaan dan entah kenapa cocok dengan materi seri Filsafat yang akan kita angkat di sore ini seputar John Locke. Kita coba review dulu deh apa yang udah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya di seri Filsafat. Utamanya ada René Descartes ya. René Descartes yang menggagas atau mengawali era baru, yakni era modern. Terus kita juga udah bahas seorang filsuf yang kemudian ratusan tahun masih dilupakan, yakni Spinoza. Ada yang bisa ulang sedikit mungkin seputar Spinoza aja, kalau Descartes lebih kejauhan. Apa yang masih diingat seputar Spinoza? Tuhan adalah satu entitas dengan kosmos dan alam. Yes. Itu yang paling saya ingat. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Bagaimana cara Spinoza membuktikan Tuhan itu ada melalui? Oh, itu belum. Spinoza dia menarik panteisme dan stoicism dalam tindakan-tindakan teologis, karena dia merespon pikiran dari Descartes yang rasionalisme itu tadi, sehingga punya kecenderungan menjauhkan manusia dari Tuhan. Oleh Spinoza dalam tulisannya yang Ethics, dia mengatakan bahwa cara Tuhan bekerja adalah melalui kejar alam. Karena yang seperti bilang Rizky tadi, manusia dan kosmos atau alam yang dalam alam di lingkungan hidup di sekitar kita, lingkungan apapun itu dirangkum dalam satu kosmos yang nggak bisa lepaskan dari manusia. Jadi bagi Spinoza, kita ini nggak spesial-spesial banget. Dia mengantitesiskan pikiran Descartes bahwa cogito ergo sum atau manusia yang berpikir adalah manusia yang unggul karena rasionalisme tadi, karena akal budi tadi. Nah, Spinoza itu menentang pikiran itu. Spinoza bilang bahwa manusia dan alam itu satu paket dan nggak ada manusia lebih tinggi daripada alam. Nah, Tuhan itu bekerja melalui gejala-gejala alam. Dengan kata lain, ini kombinasi panteisme dia tadi, dia mau bilang bahwa gejala alam apapun itu, termasuk hujan badai, bahkan bencana, itu adalah cara Tuhan menegur kita yang ada dalam satu kosmos yang sama dengan alam. Jadi itu sederhananya tesis dari Spinoza. Oke, sekarang kita akan masuk di tema utama sore ini seputar seorang pemikir yang termasyhur ya, namanya John Locke. John Locke ini kenapa kita diskusikan John Locke? Ada beberapa filsuf yang kita lompati karena dengan belajar John Locke kita sekaligus akan mempelajari Thomas Hobbes. Kita juga akan mempelajari bagaimana kondisi monarki di Inggris, dan saya dari kemarin lusa mungkin berpikir bagaimana cara kita bicara seputar John Locke tanpa muatan politis. Agak susah karena John Locke ini lebih banyak mengajukan tesis seputar politik. Dalam banyak tulisan-tulisan dia yang dibukukan, dia banyak bicara seputar hubungan antar manusia dengan negara, social contract, pembaruan asas hukum, termasuk yang kita kenal sekarang hak asasi manusia. Oke, sebetulnya yang sudah saya bilang di awal-awal banget, nanti di saatnya kita akan bicarakan dalam konteks filsafat politik sendiri. Tapi ini kita coba ikut timeline-nya. Sekarang emang sudah saatnya John Locke. Dari sisi epistemologis, penting bicara John Locke karena dua filsuf yang sudah kita bahas sebelumnya dan lain-lain adalah para filsuf yang menekankan pentingnya akal budi atau rasionalisme. John Locke, tanpa ada maksud sentimen negara ya, John Locke ini dari Inggris, sedangkan para filsuf yang kita sebut tadi dari negara lain, terutama dari Jerman, Perancis nanti. Nah, John Locke ini filsuf yang kembali menekankan pada kita pentingnya empirisme. Empirisme, ada yang tahu arti? Belum. Ada yang tahu empirisme? Pengalaman ya?
Empirisme apa? Intelektual berdasarkan dengan pengalaman. Ya, jadi betul. Jadi kebenaran yang diraih melalui pengalaman. Karena dia disebut pengalaman, maka sangat bergantung pada indrawi subjek atau manusia atau kita. Nah, sebelumnya gagasan seputar empirisme itu ditolak mentah-mentah oleh Descartes. Descartes orang yang sebaliknya, kita udah bahas di beberapa bulan lalu seputar rasionalisme. Bahwa bagi Descartes empirisme itu punya banyak kelemahan. Dia susah untuk dipertanggungjawabkan, seringkali berdasarkan dengan kondisi dan situasi tertentu, dan juga ada beberapa prasyarat untuk memutuskan apakah ini benar atau salah menurut empirisme. Jadi seorang Descartes itu mengajukan apa yang lebih pasti, yang disebutnya sebagai rasionalisme. Nah, tapi kita tahu juga dalam rentan filsafat bahwa empirisme ini tetap punya daya tarik dan sumbangsi besar pada filsafat dan juga epistemologi filsafat atau keilmuan-keilmuan dalam filsafat itu sendiri. Nah, saya coba bagi sederhana pengantar empirisme versi John Locke yang membedakan dengan empirisme sebelum John Locke. Karena ingat yang dibantah oleh Descartes itulah empirisme sebelum John Locke. Nah, John Locke mesti punya empirisme model baru untuk dia tawarkan membantah Descartes juga Spinoza nanti. Nah, pertanyaan apa? Apa yang ada yang pernah tahu? Ada yang pernah baca? Apa keistimewaan empirisme menurut John Locke? Ada yang tahu? John Locke, ada yang tahu empirisme dia apa yang menjadi baru dari empirisme John Locke? Oke, jadi John Locke itu menawarkan gagasan empirisme yang dia sebut sebagai kalau kita baca beberapa literatur seputar dia menekankan tidak hanya kebenaran atau nilai dari suatu objek, tapi pengalaman kita melalui sifat-sifat objek itu. Jadi empirisme yang sebelumnya adalah bagaimana kita bisa meyakini itu benar atau salah melalui pendekatan indrawi. Gelas ini itu disebut dingin kalau kita bisa merasakan dingin. Gitu. Jadi kita bersepakat saja ini dingin. Nah, ini diperkuat oleh gagasan seorang John Locke bahwa yang kita bicarakan ini bukan cuma tentang argumen-argumen fisika. Bukan. Empirisme itu dia nggak masuk hanya pada spektrum fisika. Kita harus ingat bahwa John Locke ini punya teman dekat ya, namanya Isaac Newton, seorang fisikawan. Oh, dia akrab sama Newton. Yes, dia seorang fisikawan. Jadi pasti terpengaruh. Tapi John Locke berbeda, yaitu dia menarik itu dalam konteks sosial politik. John Locke mau bilang bahwa ini bukan cuma tentang kesepakatan bahwa ini dingin, ini panas, ini bisa didaki atau enggak, ya, yang bersifat indrawi ini bisa dilihat apa enggak. Tapi John Locke mau bilang bahwa filsafat yang dia maksud, ide-ide tentang empirisme itu lebih relevan justru dalam ilmu-ilmu ketatanegaraan, hukum, politik, perundang-undangan, civil society itu dalam ide-ide John Locke. Sampai di sini bisa paham ya. Jadi John Locke menarik panjang empirisme itu dalam teori-teori politik sebetulnya. Kelemahan dari rasionalisme sebelumnya, dia susah diaplikasikan dalam konteks politik. Misalnya begini, jumlah penduduk itu bisa dihitung. Rasionalisme kita bisa sampai di sana. Tapi emosi setiap orang dalam satu wilayah, itu nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Jadi itu yang berdampak pada ilmu politik atau bagaimana kita bisa buat kebijakan. Misalnya begini, dalam satu RT, katakanlah itu ada satu suku yang dominan. Rasionalisme kita mengatakan, kalau lihat satu suku yang dominan, maka kita tinggal cek aja apa yang mereka suka berdasarkan ya jumlah atau misalnya berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa anaknya, itu bisa dihitung. Tapi empirisme itu mengatakan bahwa kamu harus interaksi langsung ke mereka untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Dan ingat dalam society, walaupun beberapa kesepakatan itu sama, tapi human nature mengatakan bahwa setiap orang, walaupun sama sukunya, sama agamanya, dan dalam satu keluarga sekalipun, tetap ada faktor-faktor fundamental yang berbeda. Itu yang kemudian dikembangkan menjadi ide-ide namanya human nature, atau dalam bahasa Indonesia disebut, ada yang tahu? Human nature dalam bahasa Indonesia? Insting manusia.
Bukan. Human nature dalam bahasa hukum atau bahasa Indonesia disebut sebagai kodrat. Diterjemahkan sebagai kodrat atau yang mendasar dari manusia. Ya emang nanti kita akan bicarakan dalam konteks teks ya, itu agak lucu emang kalau kita terjemahin. Tapi terjemahan yang paling umum dipakai itu kodrat. Oke, yang menarik dari John Locke, langsung kita lompat ya pada pembahasan seputar modernisasi politik. Karena dia dari Inggris, kita tahu Inggris punya sejarah yang sangat panjang, bahkan mungkin yang paling panjang dalam pasca Roma, meneruskan apa yang disebut sebagai imperium. Atau ya sederhana kita bisa bilang sebagai model pemerintahan yang bersifat kekeraja-kerajaan atau ya masih bergantung pada trah tertentu. Di Indonesia juga masih kental ya. Kalau misalnya pilih capres ya kan, ada aja kampanye mengatakan bahwa kita pilih yang trahnya ini gitu ya. Darah nggak bisa bohong gitu-gitu loh. Atau sudah diramalkan oleh siapa gitu. Ditulis di kitab sekian ya kan. Nah, John Locke itu adalah seorang filsuf yang menolak itu. Dia adalah seorang filsuf yang menolak keras ide-ide tentang kultus individu yang dapat memerintah dan berbuat seenaknya. John Locke itu juga menolak keras sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja dengan tafsir bahwa raja sudah mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi dulu, apalagi dalam negara teokrasi yang pasca Dark Age atau bahkan di Dark Age, kita tahu bahwa banyak argumen dari agama yang satu paket dengan negara itu sendiri, bahwa seorang pemimpin itu sudah digariskan, bukan cuma sesuai tradisi, tapi digariskan dalam tafsir kitab suci. Dalam hal ini agama Katolik itu yang menggagas ide-ide dasar seorang John Locke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain seputar empirisme dia sebelum kita masuk ke tata negaranya. Sekarang kita akan masuk pada sejumlah tulisan dia. Tulisan dia ada beberapa ya, ada 3 atau 4 tulisan yang dia tulis. Itu mayoritas punya kesamaan yang seragam. Dia bicara tentang esensi manusia terhadap manusia lain. Dia bicara tentang posisi kita untuk menjadi warga negara. Dia juga bicara tentang, dia berusaha lebarkan itu, apa yang disebut hak, apa yang disebut kewajiban, apa legitimasi kekuasaan terhadap kita, kenapa kita perlu bikin negara. Nah, John Locke menarik filsafatnya jauh pada tatanan sosial politik, berbeda dengan filsuf sebelumnya. Jadi dengan sederhana kita bisa bilang bahwa John Locke berupaya bilang bahwa dalam tata kelola pemerintahan, ilmu rasionalisme itu nggak relevan. Tapi yang paling tepat adalah ilmu-ilmu empirisme. Karena waktu itu orang hanya mengenal empirisme pada ilmu fisika. Apalagi Isaac Newton. Gravitasi ya kan, kamu gimana mau ngecek sebuah gravitasi, dicoba, nggak bisa dihitung gitu. Perkara itu ada rumus matematika kemudian itu nanti. Tapi ilmu empirisme itu sangat relevan untuk kajian-kajian sosial dan juga politik, terutama dalam tata negara. Nah, John Locke punya satu tesis yang menarik yang bertahan ratusan tahun bahkan sampai sekarang kita masih aplikasikan idenya, yakni ide menghargai individu atau yang ditarik lebih jauh disebut dengan hak asasi manusia. Itu yang poin terpenting dari John Locke. John Locke itu dengan terang-terangan menekankan apa yang disebutnya sebagai toleransi. Yang dalam bahasa Yunani aslinya adalah tolerare. Dia menekankan apa yang disebut toleransi. Nanti kita akan bahas kelemahan-kelemahan John Locke. Tapi John Locke memposisikan misalnya dengan masyarakat yang semakin dinamis, semakin ada urbanisasi, oke, bahkan ada dari negara lain yang sudah mulai masuk ke satu negara juga sebaliknya. Jadi ada pertukaran kultur, walaupun budaya setempat masih kuat, tapi begitu banyak tribes atau suku-suku baru, berarti ada asimilasi. Nah, John Locke ini menarik karena teman-teman bisa akses di satu jurnal ya. Ketika John Locke on Religion misalnya, dalam jurnal internasional, John Locke menulis satu tesis dia dalam buku itu. Dia mengatakan bahwa negara itu nggak bisa terlalu jauh mencampuri urusan individu-individu masyarakat atau individu tiap-tiap orang dalam society, dalam masyarakat.
Nah, apa yang dia maksud itu? John Locke juga dengan tegas mengatakan termasuk kebebasan beragama. Nah, kita perlu ingat bahwa di Eropa pada masa itu pasca pencerahan nggak serta-merta dominasi agama Kristen dalam hal ini Katolik itu berganti dengan cepat, nggak serta-merta. Secara kultural bahkan secara hukum itu dampaknya masih ada. Jadi orang kalau mau buka argumen tertentu ya pasti tetap buka kitab suci juga gitu. Belum ada produk hukum yang modern seperti saat ini, KUHP gitu misalnya belum ada. Apalagi RUU PKS. Nah, lanjut yang tadi ya, teman-teman bisa cari sendiri John Locke on Religion. Itu banyak jurnal di internasional. Yang menarik itu John Locke menulis begini ya. Semua yang tidak beragama Katolik pun itu punya hak yang sama dalam negara.